Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Balik lagi di channel tercinta kita, Angga Chandra Samudra Hindia Seantero Dunia. Oke. Tandanya sar. Ada nyamuk di luar. Gak apa-apa, Bor. Oke, sekarang kita masuk ke konten teranyar kita, yaitu berjudul, bersegmen bernama Curhat Kuy. Curhat Kuy. Curhat Kuy. Curhat Kuy. Sebelum kita bacakan ataupun kita memulai videonya, aku mau jelasin dulu. Jadi Curhat Kuy itu adalah kumpulan cerita, mau itu cerita sedih, galau, seneng, cerita hidup atau perjuangan ataupun apa penyemangat. Jadi aku suruh kalian cerita, terus kalian kirim ke email Kuy Idea Kreatif. Di sini ada nanti. Nah, nanti bakal aku bacakan cerita kalian yang mungkin bisa memotivasi orang luar sana ataupun mendapat sedikit solusi dari komen-komen yang ada nanti yang bakal aku upload di YouTube aku juga konten ini. Terus mungkin nanti sedikit kalau misalkan aku sesuai dengan pengalaman aku juga, aku bisa kasih sedikit saran ataupun mungkin sedikit wejangan lah ya. Tapi siapapun cerita yang terpilih, kalau nanti di bawahnya ada nomor telepon ataupun nama Instagram ataupun nama dia langsung, kita langsung video call dan kita pengen dengar langsung ceritanya seperti apa, singkatnya aja. Jadi buat mabur-mabur semua yang langsung mau berinteraksi dengan saya, boleh ikutan ini, kirim cerita kalian semenarik mungkin cerita apapun itu. Nanti bakal kita bacakan semua, kita curhat bareng dan siapa tahu ada solusi dan teman-teman semua yang nonton mungkin dapat dapat pelajaran lah dari sebuah cerita tersebut. Mungkin dapat semangat, mungkin dapat motivasi, ataupun mungkin bisa kita saling menyadar diri juga ya terhadap diri kita ataupun dari cerita-cerita teman-teman semua. Curhat gue. Kemarin aku sudah share baru di Instagram yang aku share ya, belum di YouTube. Mungkin habis curhat kuy yang ke part pertama ini, mungkin nanti bakal lebih banyak lagi yang ngirim email. Dan kemarin tuh sekitar ada 638 email. Dan karena ini email baru kita juga, jadi kelihatan banyak banget ya. Kita coba pilih ya. A few moments later. Wow, banyak banget ini. Nih curhatan, ada tentang apa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanang. Tes dulu bahas. Terus curhat kuy. Oke. Curhat seorang lelaki. Oh, banyak banget. Mungkin nggak bisa bacain semua. Untuk part pertama ini kita bacain dulu. Kita pilih ini RZKL. Coba kita buka ya. Curhat kuy. Oke, lumayan panjang. RZKL, nomor HP-nya ada, berarti dia siap untuk di video call. Cerita hidup. Kita mulai ceritanya ya. Kita nggak tahu nih ceritanya apa nih, jadi dadakan aja. Kita bacain ya. Perjuangan saya menjadi tulang punggung keluarga. Oke, berarti dia tulang punggung keluarga, berarti cerita hidupnya yang mungkin ini ya, semangat ya, termotivasi ya. Kita coba bacain ya. Kisah ini dimulai saat suatu hari. Bapak saya sudah semakin tua dan begitu juga dengan ibuku. Saat itu saya lagi susah-susahnya karena bapak saya tidak sanggup lagi untuk bekerja. Kasihan juga ya. Karena ia sudah semakin menua, saya 6 bersaudara, aku adalah anak yang tertua. Wah, ini pasti dia merasa kalau tanggung jawab dari seorang ayah yang sudah rentah itu balik ke dia mungkin ya. Coba kita baca sampai habis dulu. Pada saat itu saya, ibu, ayah, dan adik-adik saya kelaparan karena tidak memiliki apa-apa lagi. Wah, kasihan. Uang ibu pun sudah habis untuk membeli susu buat adikku yang masih balita. Dan pada sore harinya aku putuskan untuk mencari pekerjaan. Saya berjalan ke sana kemari, bermacam-macam tempat telah saya kunjungi, namun tidak ada yang mau menerima saya. Dan saya putuskan untuk pulang. Pada saat perjalanan pulang, saya melihat sebuah bengkel mobil. Saya coba meminta pekerjaan dan akhirnya saya terima. Hari itu juga saya langsung disuruh bekerja. Pekerjaan saya membantu mekanik di bengkel itu bekerja sampai larut malam. Akan tetapi saya tidak diberi upah. Mengingat keluarga di rumah lagi kelaparan, lalu saya mencoba meminta kepada bos saya. Ia berkata baru 1 hari kerja udah minta upah. Baru 1 hari kerja, mungkin ya mau gimana ya. Kalau begini kamu tak usah bekerja lagi, dan akhirnya dipecat hari itu juga. Wah, kasihan juga ya. Ini antara kebutuhan
antara kebutuhan dan antara etika bekerja ya. Bingung juga sih. Lalu saya pulang dan saya melihat ayah, ibu dan adik saya sudah terlelap. Pada keesokan harinya saya pergi kembali untuk mencari pekerjaan. Saya berjalan-jalan dan saya melihat seorang pengamen di terminal dan saya teringat sesuatu. Dulu saya hobi menyanyi sambil main gitar dan saya pergi ke rumah untuk mengambil gitar yang bunyinya sekedar aja. Dan saya meminta izin kepada pengamen tersebut. Lalu pengamen itu berkata, "Kamu nggak boleh ngamen di sini. Lebih baik kamu pergi saja daripada aku pukul kau." Namun saya memohon dan terus memohon. Akhirnya ada seseorang ketua pengamen di daerah saya memperbolehkan saya untuk ngamen. Pada hari itu saya langsung mencoba ngamen di bus umum berhenti di terminal tersebut. Saya menyanyi dan bermain gitar di bus dengan penuh perasaan sedih, menyanyikan sebuah lagu Minang rilakanlah nan tamakan. Oh, dia orang Padang. Oh, dari Padang dia. Dan pada akhirnya semua penumpang di bus tersebut memberi uang. Saya sangat gembira pada saat itu saya mendapatkan uang 100.000. Wah, gokil. Pertama ngamen loh, uang 100.000. Gokil. Itu banyak sekali bagi saya. Ya, gokil. Aku juga ngalamin, soalnya pertama kali dulu aku ngamen, uang 100.000 tuh uang yang sangat berharga banget gitu. Dan saya berlari-lari untuk pulang dan memberikan uang tersebut kepada ibu saya. Keluarga saya sangat gembira, semakin gembira. Saking gembiranya saya pergi kembali untuk mengamen. Saya ngamen sampai larut malam dan begitu setiap harinya. Saya sangat bersyukur kepada Allah karena telah memberi saya pengalaman sangat luar biasa. Sampai saat ini saya, ibu saya, ayah dan adik-adik saya dihidupi oleh uang hasil ngamen. Pengamen yang awalnya membenci saya akhirnya pun berteman akrab dengan saya. Saya diajarkan banyak hal untuk menghidupi keluarga. Itulah cerita hidup saya menjadi tulang punggung keluarga dengan uang hasil ngamen. Amazing. RZKL, kamu terbaik pokoknya. Dan sekarang kita harus video call dia. Dan yang pertama, ceritanya ini sangat ambil relate dengan cerita saya. Saya juga dulu seorang pengamen. 100.000 untuk ngamen pertama kali itu sangat gede banget. Aku bakal pada saat itu pertama kali ngamen itu cuman berapa ya, 40.000 apa 80.000 lupa. Dan itu memang berharga sekali. Dan setidaknya kamu tidak meminta-minta untuk, maksudnya untuk menghidupi ataupun mengatasi permasalahan kamu pada saat itu. Aku doakan buat RZKL ini, semoga kamu sukses ke depannya, semoga kamu mendapatkan jalan yang lebih di bidang musik, kamu perdalam dan kamu juga harus lebih semangat lagi. Terus kamu juga harus peka terhadap kemajuan zaman juga biar kamu tidak ketinggalan. Dan aku doakan kamu sukses dan untuk keluarga kamu sehat semua, adik-adik kamu, ibu dan ayah kamu semoga sehat-sehat semua ya. Dan aku salut banget sama dia, mungkin perjuangan dia juga hampir sama dengan perjuangan aku juga. Ngamen di jalanan itu, kalau kalian mikir ngamen itu susah untuk pertama kali ya bro, tapi kalau kita sudah tahu caranya mungkin agak gampang dan mencari uang juga sedikit mudah lah ya. Semoga kamu sukses RZ, semangat. Sarannya apa ya? Sarannya mungkin kamu mencoba untuk bikin lagu ataupun coba dia untuk bermain sosial media tapi dengan porsi kamu yang kamu bisa. Mungkin kamu bisa bernyanyi ataupun apa, dan tingkatkan kualitas kamu dengan belajar di YouTube pun banyak gimana cara belajar menjadi penyanyi profesional, terus suara yang bagus, melatih vokal itu banyak banget. Yang penting kamu harus niat belajar karena nggak selamanya kamu akan jadi pengamen, karena kamu bakal menjadi tua nantinya, kamu juga bakal ada capeknya juga. Dan kemana nih kemampuan kamu yang kamu harus tuangkan untuk menjamin kehidupan kamu nanti di kedepannya. Saya tidak melarang kamu mengamen, cuman kamu tidak akan menjadi pengamen selamanya. Biarkan itu menjadi pelajaran hidup dan basic hidup kamu. Kamu harus berpikir harus lebih tinggi lagi, mungkin jadi penyanyi ataupun pencipta lagu boleh. Harus bermimpi. Semangat ya bro. Kita telepon dulu kali ya. Kita video call langsung dia karena dia meninggalkan nomornya. Seru nih war, cerita-cerita kayak gini seru nih. Mungkin dari cerita Azril ini kalian teman-teman semua bisa memetik apa hal positifnya, banyak banget. Perjuangan, terus nggak pantang menyerah. Ini contoh yang bagus banget. Jadi teman-teman semua harus semangat. Halo Arze. Halo Bang Angga. Apa kabar? Baik. Baik Bang.
Gokil, cerita kamu bener-bener bagus. Aku udah baca cerita kamu. Jadi kamu punya 6 saudara ya? Iya bang, Masih kecil-kecil semua? masih bang. Masih ya? Perempuan 2 orang. Oh, perempuan 2 orang. Sampai sekarang kamu masih ngamen? Masih bang. Sekarang kamu nge-YouTube nggak atau Instagram nggak? Main gituan nggak? Iya semuanya terinspirasi dari abang lah. Mantap. Pokoknya kamu harus maksudnya kamu jangan berpikir bahwa kamu bakal jadi seorang pengamen terus. Ke depan kamu harus berpikir sesuatu yang bisa menghidupkan keluarga kamu atau maksudnya bikin ekonomi kamu semakin membagus. Ya. Nah, karena nggak bakal selamanya, nanti suara kamu bakal bisa habis, terus badan kamu juga pasti lama-lama menua juga kan. Kita semua pasti umurnya naik. Harus semangat. Nah, iya bang. Sekarang aja udah pecah sama saya bang. Ya begitulah, jangan diforsir ya pokoknya. Tetap semangat pokoknya. Kamu harus berinovasi lah. Mungkin kamu nge-YouTube atau main Instagram. Ya, YouTube udah bang, masih baru bang. nggak apa-apa dong. Abang juga dulu baru kan. Awal-awal abang bikin YouTube dulu cuma 5 orang yang nonton. Harusnya terima kasih karena kamu sudah masuk ke dalam curhatku ini. Semoga cerita kamu bisa menginspirasi banyak orang. Semangat terus ya. Cari uangnya, semangat terus. Salam sama ayah sama ibu kamu, salam sama adik-adik kamu semua. Nanti aku bakal kirimkan merchandise ke kamu, kirimin alamatnya ya. Bakal dapat topi sama baju. Oke? Terima kasih banyak ya bang. Ukurannya apa nih? Ukuran bajunya apa nih? XL bang. Wah, kamu gemuk ya? Enggak bang. Oh, enggak. Yang besar bang. Oh, oke, siap. Kan kamu bilang kamu pengamen. Coba kamu bisa nyanyi nggak? Dikit aja. Nyanyi. Lagu apa nih? Lagu abang dong, coba. Narsis sih gua. Ya. Coba. Pakai baju gitar ya bang. Boleh pakai gitar boleh. Gitarnya sih adanya aja bang. Iya, nggak apa-apa lah. Itu benang headsetnya. Kabel headsetnya tuh. Iya. Oke, coba ya. Aduh, grogi saya bang. Nggak apa-apa. Sampai aku tutup usia dan ku jaga hatimu sampai aku tua, walau keriput di pipimu terlihat, bahkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Pantas ya, ngamen pertama kali dapat 100.000 berarti pantas. Suaramu emang bagus, bro. Kamu asli Padang ya? Iya bang. Oke. Tunggu, bang. Oke, ada kesempatan nanti kita nyanyi bareng ya. Kalau misalkan aku ada manggung di Padang, kita ketemu ya. Kita duet bareng ya. Siap ya? Ya oke bang. Kece nih Bor, suaranya Bor. Terima kasih Arske. Arze, terima kasih. Assalamualaikum, sampai ketemu. Brengoy. Waalaikumsalam bang. Salam prengoy bang. Brengoy. Terima. Gokil, suaranya bagus, Bor. Hih. Semoga aku bisa manggung di Padang dan nanti aku bakal undang dia dan kita nyanyi bareng ya. Seru banget nih. Gokil. Semangat, perjuangannya juga bagus banget. Semoga dia bisa jadi penyanyi yang profesional nantinya dan bisa menghidupi keluarganya ya. Kita lanjut ke curhatan berikutnya. Oke, kita langsung lanjut ke curhatan yang kedua. Curhat kuy. Curhat kuy. Curhat kuy. Curhat kuy. Dari Angelina Okta. Selamat pagi Kak Angga, semoga senang dengan cerita saya. Mulai ya. Mulai ya. Mulai. Oh, dia gitu nulisnya. Mulai ya. Mulai. 1 2 3. Mulai. Kayak lagu ya. Dari umur 2 bulan, aku ditinggal orang tuaku ke Bandung. Aku ditinggal di Jogja bersama nenekku yang sudah berlanjut usia. Aku hanya dapat kasih sayang dari nenek saja. Mama sama papaku kerja di Bandung, pulang juga cuman kalau libur panjang. Sudah sampai 10 tahun, aku dibesarkan oleh nenekku dan pada waktu itu aku pulang beli tiket kereta api bersama nenekku, bilang gak ada angkot di jam segini. Dan mau tidak mau aku jalan sama nenek. Waktu di perjalanan ada tetangga nenekku bilang
bareng, tapi anehnya yang suruh naik cuman aku. Alhasil nenekku jalan. Lumayan jauh jaraknya, jarak kereta api dengan rumahku. Mungkin stasiun ya, 100 kilo. Anjay, 100 kilo. Sesampainya aku di rumah, aku langsung 100 kilo jalan kaki. Gila. Sesampainya aku di rumah, aku langsung bilang kepada orang rumah bahwa nenek jalan. Tanteku kebetulan sudah pulang dari sawah dan langsung menjemput nenekku. Tidak lama kemudian tanteku balik lagi, katanya nenek gak ada. Wow, neneknya hilang. Singkat cerita, nenekku sampai di rumah dan tante bertanya, kenapa tadi di jalan tidak ketemu, memangnya lewat mana? Ujar tanteku, kata nenekku lewat sawah mau cari jalan yang terang-terang. Maksud dari kata-kata itu aku baru tahu setelah pulang dari Bandung. Berpikir jernih, gak ada jalan sawah yang terang. Kok jadi serem? H-2 mau ke Bandung, nenekku cuci semua selendangnya. Katanya nanti kalau pulang dari Bandung bisa dipakai selimut. Singkat cerita ya kak, sudah itu tiba-tiba aku di Bandung. Dan waktu mau pulang ke Jogja, nenekku meminta maaf kepada tetangga-tetangga yang ada di Bandung. Pulanglah aku ke Jogja. Waktu di kereta nenekku kejang-kejang dan aku nanya kenapa. Mukanya membiru semua. Nenekku sempat minta kopi kepadaku dan pagi-pagi gak ada tukang kopi pada waktu itu. Waktu aku balik lagi ke tempat duduk nenekku pingsan dan sudah mengeluarkan cairan dari mulutnya. Petugas kereta datang dan membawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Bandung, RS Pindad. Lama sekali aku menunggu di luar dan mamaku datang masuk. Aku pun masuk dan waktu aku sudah masuk, nenekku sudah ditali kakinya dan hidungnya sudah diberi kapas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Layaknya orang meninggal atau mau dikuburkan. Aku sempat mau berantem sama pihak rumah sakit, kenapa tidak bilang kalau sudah wafat. Aku sangat kecewa sekali dengan diriku, belum memberi permintaan terakhir, yaitu kopi. Singkat cerita, ambulan pun datang dan segera bawa mayat nenekku ke Jogja. Waktu di perjalanan aku berhayal bahwa nenekku itu mati suri. Gak berhenti-henti nangis dan mayatnya pun bergerak dan aku merasakan gerakan itu sangat kencang. Waktu dibuka ternyata cuma halusinasi saja. Sampainya di Jogja dan akan segera dimakamkan, pengunjung yang mau ngelayat gak berhenti-berhenti. Sesudah dikubur aku diajak mamaku ke Bandung. Di saat aku ada di keadaan terpuruk, memang awalnya aku tidak mau ke Bandung karena jauh dari nenek. Aku maunya sampai kelas 3 SMP aku diem di Jogja. Tapi mamaku melarang, dia kekeh pengen bawa aku ke Bandung. Aku nurut kepada mamaku dan aku ikut mamaku saja ke Bandung. Sesampainya di Bandung aku gak mau sekolah karena masih keinget nenekku. Nenek sudah aku anggap seperti ibu sendiri dari umur 2 bulan. Oh iyalah, sampai 10 tahun dia mau merawatku, dia sangat sayang padaku dan sekarang aku sudah berumur 20 tahun. 10 tahun dia meninggalkanku, rasanya sangat menyesal. Orang yang merawatku dari bayi sudah tidak ada. Sudah segini saja cerita saya. Maaf kalau kata-katanya ada yang salah karena bukan perangkai kata. Gak apa-apa. Angelina Octavia, berarti dia mengajarkan kita bahwa menyayangi seseorang, sayang aja gitu. Maksudnya sama orang tuh jangan pernah menunda untuk menyayangi seseorang, apalagi dengan dia yang sudah baik banget. Kayak neneknya si Angelina ini udah ngerawat dia lama ya, hampir 10 tahunan. Sudah 10 tahunan. Jadi buat Angelina, kita juga turut berduka atas meninggalnya nenekmu dan semoga nenekmu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ceritamu cukup mengharukan juga. Jalan sampai 100 kilo itu gila loh itu. Terus cukup menyedihkan juga, kamu ditinggal dengan orang tuamu di umur 2 bulan gitu. Aku juga bingung kenapa gak dibawa aja gitu ya sama orang tuanya di Bandung, atau mungkin ganggu kerjaan atau gimana ya. Kalau aku menjadi seorang orang tua ya pasti aku ajak lah anakku. Kenapa harus ditinggal sama neneknya? Ya, aku juga ikut prihatin dengan keadaan kamu Angelia. Aku kasih kamu semangat, semoga kamu semangat dan semoga kamu ke depan yang sukses. Dan intinya kamu cukup ambil hal-hal baiknya dari masa lalu kamu. Banyak kesempatan untuk meraih sesuatu kebahagiaan di depannya nanti. Jadi jangan ikut larut terus dalam kenangan kamu yang mungkin tidak mengenakan.
Angelina Oktaviani. Terima kasih. Tadi kita mau coba telepon dia, cuman katanya dia lagi masuk kerja. Jadi kita nggak bisa telepon dia. Curhat kuy. Curhat kuy. Curhat kuy. Curhat kuy. Panjang-panjang ya, baru 2 cerita panjang-panjang loh ini, gokil. Oke. Semoga berikutnya ada cerita yang lebih menarik, tapi memang 2 cerita ini memang menarik banget karena ada tim kita juga yang sudah memilih. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin curhatannya pengen saya bacakan, pengen saya ceritakan dan kita bisa tektokan langsung, boleh ya kalian kirim ke alamat sini, Kuy Idea Kreatif. Mungkin buat teman-teman semua yang udah ngirim email, nanti bakal kita saring dan kita pilih yang cerita yang terbaik, dan semoga cerita kalian itu adalah benar-benar memotivasi ataupun benar-benar lucu ataupun benar-benar menyedihkan dan bisa dapat pelajaran untuk orang-orang tonton. Nanti bakal kita bacakan dan bakal kita saring juga. Tunggu untuk siapa tahu cerita kalian yang bisa kita bacain untuk Curhat Kuy part kedua. Kalau teman-teman semua mau videonya, komen di bawah Curhat Kuy part kedua dan kirim cerita terbaik kalian. Aku ucapkan terima kasih untuk Angel dan Arze karena sudah mengirim dan sudah kita bacakan. Salam kenal dan semoga kita bahagia ke depannya, sukses semua. Semoga cerita ini juga bisa memotivasi teman-teman semua yang nonton dan bisa memberi semangat kalian untuk terus berjuang. Terima kasih teman-teman semua. Yuk kita bagi-bagi pengalaman hidup kepada mabur-mabur semua. Curhat Kuy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuylah Brengoy. Sampai ketemu di Curhat Kuy part kedua. Terima kasih Bor udah nonton video ini. Dukung saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuylah Brengoy. Curhat Kuy. Curhat Kuy. Curhat Kuy. Curhat Kuy.